Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tan'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang memberikan karunia begitu besar kepada kita semua, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nikmat yang mungkin tidak bisa kita menghitungnya, nikmat yang mungkin juga terkadang kita abai dengannya. Nikmatnya sehat, nikmatnya luang waktu, ya, nikmatnya menghembuskan nafas tanpa menggunakan oksigen, dan begitu banyak nikmat lainnya yang mungkin agak-agaknya kita lupa dengan nikmat tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada kekasih manusia paling mulia yang ada di muka bumi ini, yang dengan jiwa dan raganya memperjuangkan agama Allah yang mulia, yang kemudian sampailah kepada kita nikmat ini. Nikmatnya menjadi seorang merasakan iman, dan nikmatnya merasakan ihsan, sehingga kita sebagai umatnya alhamdulillah senantiasa mengirimkan hadiah terindah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya tentu kita berharap kelak di yaumil qiyamah kita termasuk di antara hamba Allah dan umatnya yang akan mendapatkan syafaat serta naungannya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah, terus terang saja saya ini tidak pada kapasitas untuk memberikan materi, karena tamu kita hari ini adalah Ustadz Ahmad Ubaidillah Nasiden. Ya, beliau adalah founder dan pengasuh di Al-Mahbarah Lumajang, yang insyaallah dan alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita berkesempatan untuk mengambil faedah dari apa yang nanti akan beliau sampaikan kepada kita, dengan tema hari ini adalah intisari Ramadan. Karena tentu para jamaah yang dirahmati Allah, masih banyak di antara kita ini mungkin menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini hanya sekedarnya saja, dianggap sebagai rutinitas tahunan, rutinitas harian, yang kemudian tidak sampailah esensi daripada pesan yang terkandung di dalam bulan. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah berpuasa di bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Lah, makna takwa ini yang kadang kita masih banyak yang belum tahu. Ya, hanya sekedar mungkin ya meninggalkan yang haram, ya melakukan yang wajib, itu saja mungkin. Nah, tampaknya sore hari ini kita akan mendulang faedah intisari dari bulan Ramadan itu sendiri. Tidak hanya sebatas mungkin kita berlapar-lapar dan berhaus-haus saja. Kita perlu mendapatkan faedah yang jauh lebih ya dari intisari di bulan Ramadan. Alhamdulillah, insyaallah semuanya akan kita dapatkan, nanti akan kita ambil faedahnya dari Ustadz Ahmad Ubaidillah Nasiden LC hafidhallahu ta'ala. Beliau ini kebetulan ada acara di Surabaya ya. Karena saya tahu beliau ada di Surabaya, sehingga saya minta untuk saya todong ya beliau untuk mampir ke pondok dan bisa berbagi ilmu kepada kita jamaah di Masjid
Al-Ikhlas. Beliau ini kemarin sempat ramai Bapak Ibu sekalian ya para jamaah. Kalau panjenengan mengikuti YouTube, mengikuti sosial media Instagram ya, beliau termasuk yang banyak memberikan faedah kepada masyarakat Indonesia, mencerahkan kita semua yang berkaitan dengan tabarruk di kuburan. Nah, kalau kemarin sempat ramai itu, beliau kemarin termasuk di antara salah satunya yang banyak memberikan ibarah kepada kaum muslimin ya, khususnya di Indonesia. Baik, mungkin kita tidak berlama-lama, insyaallah kita langsung akan menyimak faedah-faedah yang akan disampaikan oleh beliau. Adapun saya juga ingin mengambil faedah dan barokahnya dari apa yang beliau sampaikan. Falyatafadhal mashkuran ustadzuna. Ya, jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya pikir ini mau modelnya kayak podcast. Ngobrol aja. Iya. Alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh beliau. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling mahal ini. Ini nikmat lebih besar dari nikmat nafas, lebih besar daripada nikmat harta atau keluarga. Nikmat apa itu? Itu nikmat yang kita singgung tiap hari 17 kali di waktu sholat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Apa nikmat yang diberikan kepada mereka? Siapa yang disinggung di dalam ayat ini? Dilihat di dalam ayat yang lain. Siapa mereka? An-nabiyyin, para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang saleh. Apa nikmat yang disinggung ini? Yang kita baca setiap hari itu loh. Nikmat yang disinggung bukan nikmat hidup, bukan nikmat nafas, bukan nikmat keluarga, bukan nikmat harta. Apa yang nikmat yang disinggung ini? Ihdinas siratal mustaqim. Nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat petunjuk dari Allah. Ini adalah yang perlu kita syukuri lebih tinggi daripada nikmat kehidupan. Kalau nikmat kehidupan terputus, maka dia memutus kita dari makhluk. Tetapi kalau nikmat hidayah terputus, ini memutus kita dari pencipta para makhluk. Salawat beserta salam Allah alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang membela dakwah dan ajaran beliau dan menempuh jalan beliau. Semoga Allah masukkan kita ke dalam mereka, bangkitkan kita bersama mereka di surganya kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pembahasannya judulnya apa? Intisari Ramadan. Intinya inti ya. Agak berat bahas intinya inti ini. Karena Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu mengkritisi para ulama yang terlalu fokus pada kulitnya. Cukup juga ya. Kritiknya juga cukup tajam di Ihya Ulumuddin, di akhir-akhir bab tentang rahasia dari puasa. Karena beliau melihat ini kenapa seolah-olah ini ada kulit, ada daging intinya gitu ya. Apa yang beliau singgung, yang beliau maksudkan dari pembahasan itu? Karena ulama-ulama fikih yang beliau singgung sebagai ulama-ulama kulit gitu ya. Walaupun beliau ulama fikih juga. Beliau menyinggung banyak mereka hanya fokus kepada puasa ini sah atau tidak. Iya Pak ya. Nanya ini hukumnya gimana, puasanya sah atau tidak. Sebenarnya penting. Tapi beliau melihat bahwa ulama akhirat, beliau mau membahas ada yang lebih tinggi lagi dari para ulama fikih. Beliau istilahkan ulama akhirat. Ulama akhirat melihat sah atau tidaknya puasa bukan sekedar secara hukum fikih, tetapi dilihat dari apa? Apakah ibadah ini nanti diterima sama Allah atau tidak? Dan diterima Allah atau tidak itu bukan dibahas di ilmu fikih. Dibahas itu adalah permulaan kemungkinan diterima, tetapi belum tentu diterima. Nah, yang disinggung oleh Imam Ghazali apa saja? Ada banyak. Nah, ini mungkin nanti kita singgung pelan-pelan, karena itu yang tadi disinggung intisari dari Ramadan. Tapi Imam Ghazali fokusnya intisari puasanya. Intisari puasa. Gitu Gus pembukaannya. Masya Allah. Jadi kira-kira poinnya banyak itu kalau dihitung ada berapa sih? Setidaknya yang disinggung oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu intisari puasa ya. Intisari puasa. Poin-poinnya mungkin nanti akan terkerucut kepada 3 level tingkatan orang puasa. Masya Allah. Kalau kita analogikan mungkin Ramadan ini seperti sekolah, tapi nggak ada gedungnya.
nggak ada uang gedungnya juga, nggak ada pembayaran SPP. Berapa hari sekolahnya ini Pak? Ramadan bisa 29, bisa 30, bisa 31. Yang ikut Saudi pertama terus Idul Fitrinya ikut pemerintah jadi 31. Cuman segitu, 30 hari sekolahnya ya katakan ya. Dan jenjangnya ada 3 level tadi, 3 level puasa. Nanti kita sebut ya, menurut Imam Ghazali dan menurut Ibnu Rajab, Al-Hafidh Ibnu Rajab di kitabnya Lataiful Ma'arif. Jenjang ini akan melihatkan kita itu di kelas apa, istilahnya kayak ini SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, kita masih puasa model SD, apa puasa SMP, apa puasa SMA lah, bahasa sederhananya gitu. Atau jangan-jangan masih PAUD ya? Nah itu na'udzubillah min dzalik. Terus juga untuk menentukan kelulusannya cukup sulit di sekolah Ramadan ini. Kan lulusnya tadi kalau kita lihat di ayat Quran apa? Pakai kata-kata apa ujungnya? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Uniknya kata la'alla ini dalam bahasa Arab artinya adalah menunjukkan harapan. Semoga gitu ya dalam bahasa Arab. Semoga dengan puasa kalian bertakwa. Masih harapan, namanya harapan bisa jadi bisa nggak jadi. Cuman Sibawayh, ulama bahasa Arab ini, beliau memaknai la'alla kalau itu dipakai oleh Allah maka maknanya pasti wajib terjadi. Cuman pertanyaannya apakah benar wajib terjadi itu? Karena memang cukup terkritik juga Sibawayh dalam masalah ini. Hanya saja bisa jadi itu pasti terjadi kalau puasanya genah, benar. Kalau puasanya benar berarti lulus menjadi takwa pasti terjadi. Cuman masalahnya kelulusan ini, Gus, tidak muncul predikatnya di dunia. Maksudnya kalau lulus sekolah yang lain kan dapat ya, sarjana, magister, doktor, ya, dipajang gitu. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kamu sucikan dirimu sendiri. Jangan kamu merasa suci sendiri. Jangan merasa tinggi. Jangan merasa kamu paling soleh. Karena dia Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Berarti kita tidak tahu nih, kita masuk kategori lulus di bulan Ramadan itu atau enggak. Kecuali dengan satu parameter. Ini mumpung saya ingat ya, biar gak ditaruh di akhir. Kadang saya kelupaan, nanti tak sebut di akhir tapi lupa. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan tentang ini dalam Lataiful Ma'arif. Jadi kalau pembahasan tentang Ramadan ini paling inti memang ya kembali kedua pembahasannya Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin tentang Asrarus Syiyam, rahasia puasa, dan Lataiful Ma'arif pembahasan bulan Ramadan oleh Ibnu Rajab. Ini dua ulama zaman dulu, Al-Ghazali sekitar 790-an Hijriah. 98 atau lupa ya, Ya, pokoknya ulama dulu lah ya. Lebih tua dari, mungkin dulu di Indonesia masih pakai prasasti bangun pakai batu ya, masih zaman itu, zaman dulu sekali. Ya sudah mulai ada kertas juga sih. Intinya akan merujuk banyak ke sana yang saya akan sampaikan di sini. Ibnu Rajab menyebutkan parameter untuk mengukur orang ini lulus di bulan Ramadan atau tidak adalah setelah Ramadannya. Apa dia? Seperti apa dia setelah Ramadan? Apa dampaknya? Kalau di dalam bahasa Al-Quran kita tahu wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan sebuah dosa adalah, atau balasan sebuah keburukan adalah keburukan berikutnya. Alias dosa itu akan melahirkan dosa yang lain. Kita ulangi lagi ya. Dosa jika tidak ditaubati akan melahirkan dosa yang lain. Dan dosa yang bertumpuk dosa lalu tidak ditaubati, kata Muhammad bin Wasi' kalau nggak salah, yumitul qalb, akan mematikan hati. Dan ini memang juga ada hadisnya bahwa seorang anak Adam apabila berbuat dosa maka dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Kalau dia bertaubat akan dicongkel itu, dihapus satu titik hitam tadi. Dan kalau sudah bertumpuk titik hitam ini sampai hatinya keras, hatinya sakit, dikasih nasihat mental, sholat tidak khusyuk, baca Quran tidak memaknai maknanya. Pokoknya penyakit-penyakit hati ini banyak. Wujudnya luarnya puasa tapi sebenarnya tidak puasa. Wujudnya luarnya sholat tapi sebenarnya tidak sholat. Ngaji Quran cuma dibaca gini kayak komat kamit, tapi tidak ada dampak sama sekali pada perubahan jiwanya. Ini Gus yang menjadi problem. Nah kembali ke topik yang tadi ya, sebelum jadi ngomong gitu. Kalau dosa melahirkan dosa, maka demikian juga
hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan tidak ada balasannya kecuali kebaikan yang lain. Sampai Imam Ibnu Rajab memaknai ciri-ciri amal soleh diterima sama Allah apabila dia melahirkan amal soleh yang lain. Saya ulangi lagi nih, kata-katanya penting sekali. Untuk mengukur suatu amal soleh diterima adalah kalau dia melahirkan amal soleh yang lain. Berarti kalau orang berangkat haji, berangkat umroh, diterima sama Allah haji sama umrohnya, orangnya akan semakin apa? Semakin baik atau semakin buruk? Mesti semakin baik. Sama juga, bulan Ramadannya ini bagus, diterima sama Allah, berarti setelah Ramadan dia semakin bagus atau semakin buruk? Itu yang akan menjadi parameternya. Pas jenengan habisnya Ramadan, semakin bagus, semakin rajin ngaji, semakin rajin puasa sunnah, semakin rajin sholat malam, atau enggak? Kalau enggak ada dampaknya, berarti jangan-jangan ini ibadahnya model musim-musiman. Lagi musim layangan, melu layangan. Musim mangga, melu beli mangga. Ikut-ikutan, FOMO, fear of missing out. Ini gaya ibadahnya orang awam. Monggo. Masya Allah ya. Itu permulaan ini. Permulaan. Jadi memang ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tujuan daripada kita diperintahkan untuk berpuasa itu agar kita menjadi hamba yang bertakwa, dan itu esensinya bagi kita manusia atau bagi Allah. Kalau la'allanya itu indallah, berarti kemungkinannya pasti. Kalau yang mengucapkan la'alla ini Allah, menurut Imam Sibawayh maknanya pasti. Sementara bagi kita sendiri manusia masih ada kemungkinan yang lain, tergantung dari kalau yang mengucapkan manusia maka bermakna harapan, semoga. Sehingga harapan itu bisa diterima atau bisa jadi terjadi atau enggak terjadi. Atau tidak terjadi. Nah, inginnya terjadi. Itu bergantung kepada indikator-indikator yang ada. Seperti mungkin yang telah disinggung oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang tadi sempat antum singgung, bahas kira-kira kita punya 3 tingkatan ya. Tingkatan bagi orang yang berpuasa selama di bulan Ramadan ini. Nah, jangan-jangan malah kita ini jauh dari 3 tingkatan ini. Enggak tiga-tiganya. Oh, enggak tiga-tiganya. Nah, kira-kira tingkatan paling rendahnya apa, Zat? Ya, di dalam Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali tersebut. Iya, ini sebenarnya kayaknya sudah sebagian yang hadir sudah tahu, mungkin pernah disampaikan penceramah, khotib dan lain-lain ya. 3 ini yang tadi kita sebut sekolah. Ini Ramadan kan sekolah. Sekolah yang hukumannya enggak ada di sekolah lain. Apa hukumannya? Di neraka. Nggak ada sekolah hukumannya neraka, ada sekolah atau ada hukumannya neraka, nggak mau daftar ke sekolah itu. Sekolah Ramadan itu semuanya wajib daftar, dan hukumannya berbahaya sekali, di neraka hukumannya. Tadi kita bilang sekolah ini punya 3 jenjang, kayak SD, SMP, SMA gitu istilahnya ya. Nah, level paling bawah ini adalah puasanya orang awam. Orang awam ini bahasa Arabnya artinya adalah puasa orang mayoritas, umum pada umumnya. Apa model puasa mereka ini? Puasa yang sekedar menahan diri dari pembatal puasa. Kita kerucutkan pembatal puasa pada 2 hal. Syahwat perut, makan dan minum, dan syahwat kemaluan. 2 ini adalah hal yang ada di semua binatang. Mohon maaf. Semua hewan ada syahwat perut sama syahwat kemaluan. Makanya orang yang tidak bisa puasa, binatang. Karena binatang tidak bahkan ada binatang yang puasa ya. Ada binatang yang puasa, ada kemaluan misalnya, atau binatang tidak bisa mengendalikan syahwat perut. Tapi pun mereka dengan diistilahkan tidak mengendalikan tadi dengan makna berpuasa secara disiplin, mereka jauh lebih baik dalam masalah perut loh. Yang Rasul contohkan, lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkulih la razaqakum kama razaqat tayr. Andai kata kalian bertawakal sepenuhnya kepada Allah seperti dengan benar-benar bertakwa, maka kalian akan diberi rezeki seperti rezekinya burung. Burung berangkat untuk syahwat perutnya, ya sudah cuman sekali. Rezekinya untuk hari ini dipikir hari ini, besok pikir besok. Kalau burung kayak gitu, tidak ada burung ngantongin, masukkan tak simpen bank para burung gitu, disimpan buat makanan besok, buat setahun yang lalu, berikutnya enggak. Maksud saya, kata Imam Ghazali, orang-orang ini ketika dia tidak bisa mengendalikan 2 syahwat ini, maka dia akan seperti binatang.
Dalam istilahnya Al-Quran surat At-Tin apa? Asfala safilin. Paling rendahnya rendah sudah. Saya sedih, saya kemarin lihat di Facebook nemu ayat di Quran dibuka, oh ini cocok jadi nama anaknya, dinamai asfala safilin. Padahal asfala safilin artinya rendah serendah-rendahnya, bahkan rendahnya itu manusia bisa lebih rendah dari hewan. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi yang anaknya kembar, dinamai satunya khairul bariyah, satunya syarrul bariyah. Itu kan artinya sebaik-baik makhluk dan seburuk-buruk makhluk. Kasihan yang satunya. Ya kadang gitu ya, asal pokoknya dikasih nama. Ada teman saya dinamai Zamharir. Zamharir itu siksa neraka ya. Repot. Pokoknya ada bahasa Arabnya di Quran langsung dinamai pakai itu. Pentingnya ilmu. Kembali ke topiknya tadi. Puasanya orang awam adalah puasa dari dua syahwat ini. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Loh Ustaz, bukannya itu memang penting? Loh iya, memang itu syarat utama. Tadi kita bilang untuk pindah ke jenjang berikutnya harus lulus jenjang paling pertama ini, dasarnya ini. Di jenjang pertama tadi menahan diri dari pembatal puasa. Istilah sederhananya dia akan mempertanyakan puasaku ini sah atau tidak. Itu level dasar. Masya Allah. Masih SD. Ya, SD. Untuk melepaskan manusia dari syahwat hewan, istilahnya. Melepaskan manusia dari karakteristik binatang. Ini kalau bahasanya Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin ya. Berarti dapatnya cuma haus, lapar. Tapi bisa nanti bisa dikategorikan enggak itu. Jadi bisa juga ya tadi yang disinggung jenengan. Bisa cuma dapat haus dan lapar. Ini akan ke sisih nanti pas kita naik ke jenjang kedua. Apa dibahas sekarang jenjang kedua? Nah, kita bisa tahu nih, orang itu berada di kelas dasar, yang masih kelas pemula yang hanya menahan dua syahwatnya. Itu dari mana? Cara untuk tahu kita apakah masih di level itu dengan melihat di jenjang kedua. Kalau kita berhasil gitu ya, kita masuk jenjang kedua. Jadi harus naik kelas dulu. Akan ketahuan. Jadi istilahnya untuk mengetahui hitam kita butuh warna putih. Sehingga sekarang kita buka warna putihnya. Iya, jenjang menengahnya ini kayak gimana jenjang menengah? Di jenjang menengah ini disebut oleh Imam Ghazali dengan istilah puasa al-khawas. Puasanya orang-orang terpilih, orang-orang khusus. Dia bukan sekedar menahan diri dari pembatal puasa, tapi menahan diri dari pembatal pahala puasa. Tadi yang kita singgung, kalau menurut ulama fikih atau ulama kulit, gitu istilahnya Imam Ghazali, mohon maaf ya, saya pakai istilahnya beliau. Agak kritik tajam, tapi ini bukan merendahkan pihak manapun, tapi kritik internal. Beliau menyinggung, kalau menurut ulama kulit atau ya hanya melihat luarnya saja, bagi mereka sah atau tidak sah cuma diukur secara hukum fikih. Sedangkan ulama akhirat akan melihat sah atau tidak sah dilihat dari pahala yang diterima. Dilihat dari apakah ini diterima sama Allah atau enggak. Makanya di jenjang yang kedua puasanya dari pembatal pahala puasa. Apa pembatal pahala puasa? Apa Bapak, Ibu-ibu? Apa yang bisa membatalkan pahala puasa? Dosa. Berarti puasanya ya seperti marah-marah tadi ya. Apapun yang membatalkan pahala puasa itu harus ditahan. Bukan sekedar makan, minum dan kemaluan yang ditahan, tapi Rasa-rasa. naik sudah. Ya semuanya itu tadi. Giba. Kita pakai contoh sederhana Gus ya. Ini saya ngisi kajian di mana-mana materi ini terus ya. Cuma saya ubah-ubah dikit, tambahi gitu ya. Karena materi Ramadan intinya di sini. Saya ngisi dimanapun, di situ pondok, di mana di Lumajang, di sini pindah-pindah tempat, materinya sama Gus. Cuma ada penambahan, pengurangan gitu ya. Ini menjadi poin inti. Karena banyak di Indonesia masih model puasanya itu tadi. Puasa tapi tidak kerudungan. Mungkin laki-laki wajar tidak kerudungan Gus ya. Kerudungan ini enggak bukan kerudung ya Gus. Bercanda Gus. Ini apa? Gutroh. Apa istilahnya kalau Sorban. Sorban. Pria bersorban sarung katanya istilahnya netizen. Bukan sarung ini ya teman-teman ya. Rida. Apa ini Gus? Rida. Kalau di Arab ada gutroh. Ada kontrol. Ada Syamag.
Kembali ke topik apa tadi? Jenjang Yang kedua ini. yang kedua. Jenjang kedua ini Sehingga adalah membatalkan pahala puasa. Saya pakai logika sederhana, mudah. Ibnu Rajab menyebutkan ini, mungkin agak rumit bahasanya, sini saya sederhanakan ya. Makan nasi di luar puasa Ramadan halal atau haram? Saya ulang lagi, makan nasi di luar puasa Ramadan, butuh fokus nih ya, halal atau haram? Halal ya makan nasi ya. Oke. Saat puasa Ramadan berubah jadi apa? Halal atau haram? Tadinya halal berubah jadi haram gara-gara apa? Puasa. Oke, kita geser. Makan uangnya orang lain di luar puasa Ramadan halal apa haram? Haram. Bukan uangnya orang lain, bukan uangnya sendiri. Di dalam puasa Ramadan halal apa haram? Lebih. Yuk tambah haram. Makanya aneh, sambil puasa sambil korupsi, kan aneh nih. Berarti dia tidak paham, cuman menahan perutnya dari nasi, tapi uangnya orang lain diembat terus. Agak curang ini ngomong korupsi. Ya korupsi. Atau contoh lain, Korupsi makan haji lagi. Loh ya tambah curang. Korupsi haji itu. Makan daging ayam, Gus. Makin. Contoh, makan daging ayam. Tadinya halal jadi haram. Tapi ada orang makan daging manusia lanjut. Rasan-rasan ya, makan daging manusia. Kata Allah dalam Al-Quran kan gitu ya. Ayakulalah ma'akhihi, makan daging saudaranya. Ghibah. Jadi ini model puasa yang tidak memahami tujuan puasa. Allah pengen jenengan dilatih sama yang halal-halal lo bisa menahan diri. Ndak makan bisa, ndak minum bisa, ya kan ya. Kok untuk yang haram ndak bisa? Padahal ini tadi halal. Harusnya lebih ringan mana halal sama haram untuk ditinggalkan? Lebih berat halal untuk ditinggalkan seharusnya. Haram ini lebih ringan untuk tinggal. Seharusnya begitu. Maka puasa ini sebuah momen terapi. Terapi terbaik untuk orang yang kecanduan maksiat, Gus. Contoh kecanduan narkoba, ini kesempatan. Kecanduan apa macam-macam ya ada banyak ya. Atau kebiasaan buruk. Saya nggak bisa beri contoh banyak ya. Pokoknya nggak bisa saya sebutkan satu A, B, C karena Anda bisa menilai sendiri. Yang intinya kalau dalam bahasanya Jabir bin Abdullah dalam riwayat Musannaf bin Abi Syaibah, beliau mengatakan idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk. Kalau kamu puasa, jangan cuma puasa perutmu sama kemaluanmu. Puasa apa juga? Puasa mata, puasa telinga, puasa lidah. Ini dijaga dari hal-hal yang Allah tidak sukai. Ini dijaga dari apa yang Allah tidak sukai. Allah tidak suka itu ditinggalkan. Minimal pas puasanya ya Pak. Nanti Ustaz kalau pas berbuka balik meneh gimana? Ya itu tambah berbahaya lagi sebenarnya. Cuman paling enggak puasanya enggak berkurang pahalanya, tapi dikurangi setelah puasa. Dia berbuka, ini sampai disinggung Al-Ghazali sama Ibnu Rajab ya. Ini medeni, orang yang lain berbuka puasa dengan yang halal-halal, dia berbuka puasa dengan yang haram-haram. Medeni yang seperti ini. Kemudian tadi saya sampai mana itu agak lupa ini. Kalau puasa emang agak kurang fokus, kurang cairan, kurang cairan ya, gak disponsori. Tadi kembali ke topiknya. Jadi jangan sampai puasa kita ini model puasanya anak kecil. Jadi yang versi anak kecil ini gimana? Cuman puasa pindah jam makan. Cuman geser jam makan sama pindah jam tidur. Gak kuat ya tidur gitu ya. Jadi tadinya melean siang diganti meleannya malam, tidurnya siang. Cuman digeser gitu doang. Ini yang kita khawatirkan puasa model level paling bawahnya ini. Tapi dosa-dosa lanjut semuanya. Sambil puasa sambil tidak menutup aurat. Sambil puasa sambil menonton aurat. Sambil puasa sambil mendengar yang haram-haram. Mohon maaf mungkin masalah musik. Ustadz, tapi musik ada ulama yang membolehkan. Wes kita ambil yang disepakati. Ulama semuanya sepakat. Walaupun yang membolehkan musik dan yang mengharamkan musik semuanya sepakat. Sepakat apa? Musik-musik yang liriknya haram. Apa musik yang liriknya haram? Ya, tentang hubungan-hubungan terlarang. Nah, lirik-lirik yang memancing syahwat. Apa nih? Cinta Satu Malam? Itu ya? Ya gitu, tidak tahu.
Jadi lirik-lirik yang seperti ini atau juga apa? Dari biduan-biduan, perempuan-perempuan yang menyanyikan, memancing syahwat, apalagi ditampakkan auratnya. Kan ini apa ada atau tidak ada? Bukan ada lagi, banyak. Masa sambil puasa sambil dengerin itu siang hari. Ini yang ini enggak, yang ini ditinggalkan ini Qur'annya ini. Baca Qur'an panas, baru baca satu halaman sudah kepanasan hatinya, mau keluar jinnya sudah. Terus udah ngantuk ya, waktu mau muntah, terus ngantuk. Eman, katakan saya pengen dengerin, wes tahan dulu coba diterapi. Pas puasa ndak mendengarkan hal-hal yang haram tadi. Didengarkannya pas nanti malam. Aduh, repot ya berbuka dengan ya bukan dengan yang manis, dengan yang haram. Ya intinya ini level yang berikutnya, Gus. Jadi setelah orang dilatih, ini tadinya halal jadi tidak boleh loh. Udah lumayan terlatih pelan-pelan ya. Mulai naik jenjangnya, Gus. Oh ya, yang haram-haram ditinggalkan pelan-pelan. Kalau bisa langsung sekaligus. Begitu. Baik, Masya Allah ya. Sebelum kita lanjut, karena kita punya 3 tingkatan, ya, kita ini modelnya agak sedikit santai mawon Bapak Ibu sekalian jemaah. Ya, jadi barangkali nanti ada yang di sela-sela apa yang kami sampaikan, ada yang mau ditanyakan, monggo. Nah, sebelum nanti kita lanjut pada level materi yang berikutnya. Nah, tampaknya Zat, ya, setelah kita bahas 2 tingkatan ini, ya, sebetulnya para jamaah sekalian sudah ada yang tahu atau justru malah baru tahu ternyata. Ternyata di dalam puasa itu ada tingkatan ini. Karena terus terang saja pada saat kita beberapa kali menyampaikan materi, ada juga yang ternyata saya baru tahu loh Zat, puasa itu punya tingkatan. Iya. Nah, kalau jamaah Al-Ikhlas ini kira-kira sudah tahu semua tingkatannya ya? Insya Allah. Sambut. Masya Allah. Nah, pada tingkatan yang kedua ini Zat, itu artinya secara fikihnya kita sudah memenuhi kriteria untuk bisa diterimanya puasa. Ya. Kemudian bertambah lagi tingkatan dengan kita menahan lisan, menahan pandangan, menahan pendengaran kita dari yang haram-haram. Ini kan tampaknya sudah cukup berarti. Ya. Kita sudah anggaplah sebagai orang awam mungkin, wah kita sudah masuk pada derajat la'alakum tattaqun ini. Ya, Karena sudah menahan yang tadinya halal aja kita pada saat puasa kita menahan itu. Belum lagi hal-hal yang ternyata memang Allah haramkan lebih-lebih pada bulan Ramadan ini kita menahan hal yang demikian. Tapi ternyata Imam Al-Ghazali itu kira-kira derajatnya setelah kita mendapatkan tingkatan yang kedua ini, apakah belum cukup kita sampai kepada derajat la'alakum tattaqun yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya sudah bisa dikatakan masuk di kategori takwa, karena takwa ini kan bertingkat-tingkat sebagaimana iman bertingkat-tingkat. Makanya ada perintah ittaqullah terus menerus, karena memang dia berjenjang, bertingkat. Poin yang jenjang yang terakhir ini saya akhirkan dulu, karena yang barusan ini jenjang pertengahan ini sebenarnya masih perlu digali, terutama di dalilnya. Nanti kan mungkin apa Ustaz ngarang-ngarang, ini kan katanya Imam Ghazali, saya butuhnya yang kata Rasulullah gitu, misalnya ya. Oke, kita datangkan hadis wasallam, beliau bersabdur wal amala bihi falaisa lil. Barang siapa tidak meninggalkan mengucap kata dusta, kan yang halal yang haram kamu teruskan, istilahnya gitu bahasanya ya. Ini dalam Sahih Bukhari, dalilnya sangat kuat. Makanya Imam Ghazali mengkritik para ulama yang terlalu fokus kepada pembatal-pembatal puasa. Oh ini nanti batal, oh ini nanti gini batal, oh ini nanti gini batal. Tapi lupa ada yang membatalkan pahala puasa, yakni dosa-dosa yang jelas. Dalam bahasa yang lain, saya agak lupa tadi pembahasan yang ini, ada yang saya agak lewatkan. Tapi saya langsung lompat saja kepada hadis yang lain. Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban kalau nggak salah, hadisnya sahih, di mana Nabi SAW bersabda, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Rubba, berapa banyak orang puasa cuman dapat lapar dan haus saja. Jadi puasa ini nggak dapat apa-apa, pahalanya nggak dapat. Apa cuman dapat lapar sama haus doang. Terus Rasul mengatakan wa rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak orang sholat malam, sholat taraweh, cuman dapat begadangnya saja, capeknya aja.
dia nggak dapat pahala dari sholatnya. Ini yang dikhawatirkan. Dia nggak memahami tujuan dari ibadahnya itu. Ini sering misalnya yang ditanyakan dari orang biasanya ya, apa hukumnya Ustadz orang sedekah pakai harta korupsi? Gimana Gus? Jadi dia korupsi nih, katanya dia dapat di dalam surat Al-Baqarah, permisalan orang yang menafkahkan hartanya untuk jalan Allah dilipat gandakan berapa? Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti satu biji yang menumbuhkan berapa? 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai berapa? 100 biji lahir. Satu biji ditanam tumbuh berapa? 700 biji. Berapa kali lipat berarti? 700 kali lipat. Terus ada orang mengambil ayat ini, dia bilang, wes gak apa-apa berarti korupsi. Soalnya bisa ditutupi pakai 700 kali lipat sedekah. Yang dia lakukan apa? Dia korupsi 1 triliun, ya. Terus dihitung 100 M. Kayaknya tak sedekah 10 M, sisanya 910 M miliar korupsi. 990 M korupsi, 10 miliar sedekah. Karena sedekah ini dikali lipatkan 700, berarti ketutup korupsiku, katanya begitu. Ini berarti tidak memahami tujuan dari ibadah. Sedekah tujuannya apa? Untuk bantu orang fakir miskin. Lah kamu korupsi mengganggu mereka. Tidak memahami tujuan kamu puasa apa? Biar kamu menahan diri dari dosa. Lah kamu puasa malah lanjut berdosa. Tadi yang kita singgung tentang korupsi ini terjadi, ternyata memang tidak bisa diterima sedekahnya orang korupsi. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi yang seperti ini, orang sedekah pakai harta curian, tidak memahami tujuan dari sedekah. Kalau dia paham tujuan sedekah, tidak akan mencuri. Kalau dia paham tujuan sedekah, tidak akan mencuri. Kalau dia paham tujuan puasa, dia mesti sholat. Lah kok ada orang puasa tapi tidak sholat, Gus? Berarti tidak paham tujuan puasa. Atau ada orang puasa tapi tidak kerudungan, perempuan ya, laki-laki tidak boleh. Bukan jadi kan. Laki-laki tidak boleh kerudungan kan? Ya perempuan ini harusnya nutup aurat. Lah kok puasa tapi buka aurat? Berarti tidak paham tujuan puasa. Dia puasa tapi membuka pintu-pintu setan agar laki-laki memandang auratnya dia. Padahal Nabi SAW mengatakan, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata ini, pandangan melihat aurat tadi ini adalah anak panah beracun dari anak panah iblis. Makanya Rasul mengistilahkan puasa dengan junnah. Apa junnah? Perisai. Seperti Anda perang, itu ada anak panah. Ketika ada perempuan tampak auratnya, itu ada panah-panah iblis menyerang kamu. Kalau kamu nggak puasa, kamu nggak bawa perisai. Kalau kamu puasa, ada perisai langsung astagfirullah gitu ya, Masya Allah. Bukan lihat Syekh Mubadzir gitu, enggak. Bukan mubadzir itu. Jadi itu gambarannya Gus ya, gambarannya tentang dalil-dalilnya ya. 2 dalil tadi mungkin cukup. Sebenarnya ada banyak lagi dalil-dalil yang lain disebutkan oleh Imam Ghazali tentang kenapa kok puasa ini bukan sekedar menahan dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, tapi lebih tujuannya lebih tinggi dari itu. Baik, Masya Allah. Kita gini Zat, kadang ya, artinya kita menahan lapar, menahan haus, kita menahan lisan, pandangan, pendengaran, semua yang haram-haram. Baju lebaran, kue kering belum terbeli, ya, sehingga mungkin kita ada di antara saudara-saudara kita ya, yang mendapati kesulitan ya, dalam sisi ekonominya. Kemudian dia berpuasa, ya, artinya puasa dengan tingkatan yang pertama dan yang kedua, tapi kecondongannya ya itu tidak lagi kepada Allah. Mungkin ya mereka ada yang mencari harta atau apa gampangannya, pesugihan ya. Atau mungkin menggantungkan harapan dan keinginannya itu nggak kepada Allah, padahal dia di puasa itu. Iya, maksudnya Gus Aziz mau masuk kita ke jenjang ketiga ini. Maksudnya gitu. Insya Allah ntar lagi saya bahas nih Gus. Karena yang jenjang kedua ini masih ada masalah Gus.
ada masalah yang akan mencederai jenjang kedua. Puasa ini pahalanya bisa batal masih Pak. Imam Ghazali menyebut ada 6 komponen yang menentukan pahala puasa ini bisa batal atau enggak. Jadi puasanya sah, tapi pahalanya enggak entuk, enggak dapat. 4 yang pertama sudah kita singgung. Puasa mata, puasa telinga, puasa lidah. Saya ulangi lagi ya. Puasa mata, puasa telinga, puasa lidah. Yang keempat, puasa seluruh anggota tubuh. Nah, puasa seluruh anggota tubuh. Karena ini 3 ini yang pengantarnya ini. Anggota tubuh ini yang berikutnya. Yang 2 ini bisa merusak lagi. Yang kelima ya, kita sebut yang kelima. Beliau sebut kekenyangan. Waduh, agak berat ini kekenyangan. Soalnya kan kita juga kalau buka ya mesti kekenyangan ya. Kata beliau, kekenyangan ini akan mengakibatkan gejolak syahwat naik. Dalam bahasanya hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, kisahnya beliau ketika iktikaf, kemudian ngobrol dengan salah satu istrinya dan mengantarkan pulang istrinya, kemudian berpapasan dengan 2 orang sahabat Ansor, maka khawatir timbul praduga, ini Rasul sama cewek, siapa nih ceweknya kan gitu ya. Rasul menutup celah prasangka buruk itu tadi dengan mengatakan, ala rislikuma, pelan-pelan kalian, ini Sofiyah istri saya, bukan wanita lain. Maka 2 sahabat ini kaget, subhanallah, Allahu Akbar, kami tidak ada prasangka buruk seperti itu gitu istilahnya. Tapi pakai bahasa subhanallah, Allahu Akbar. Bukan itu maksud kami Rasul, salah gitu. Tapi kan bahaya kalau Rasul nggak menegur itu pas mereka sudah jauh. Dapat 500 meter, 1 kilometer. Tadi cewek itu siapa sama Rasul? Kan gitu kan? Maka Rasulullah menutup celah itu. Rasul mengatakan sesungguhnya setan berjalan di anak Adam, di jalan-jalannya apa? Darah. Yajri majrad dam. Setan itu masuk ke dalam aliran-aliran darah manusia. Maka Imam Ghazali mengambil kesimpulan yang cukup dalam. Makan kekenyangan itu memperlebar jalan-jalannya darah. Setan akan semakin langgeng. Istilah yang tadinya puasa sempit, setannya harus gini apa? Jalannya itu gini. Gitu apa miring-miring gini, mungkin setannya mau masuk sampai tidak bisa. Ketika sudah makan kekenyangan, setannya bisa bawa 10 mobil gitu. Pakai mobil, pakai bis, pakai tronton. Karena makannya kekenyangan. Jadi makan yang banyak ini akan membuat syahwatnya naik lagi. Makanya itu tadi yang berbahaya adalah orang yang berlebihan ketika buka puasa, akhirnya dosa-dosa yang tadi ditahan pas puasa balik maneh. Berbukanya bukan dengan yang manis-manis dan halal-halal saja, tapi dengan yang haram-haram. Beliau atau kita lihat dalam caranya Rasulullah mengatur porsi makan dan minum. Bagaimana Rasul mengaturnya? Ma mala abnu Adam wi'aan syarram min batnih. Kata Nabi SAW, seorang anak Adam tidak memberi isi suatu wadah lebih buruk dari perutnya sendiri. Sampai Rasul mengibaratkan ini perut wadah terburuknya manusia, lebih buruk dari piring, dari mangkok, dari apapun. Beliau mengatakan bihasbi ibni Adam atau bihasbi imri'in ukulatun yuqimna sulbah. Cukup bagi anak Adam itu suapan-suapan, hitungan beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Cukup itu aja. Gak usah banyak-banyak, ukulat beberapa suap. Fa in kana la mahalah, andai kata gak cukup wahai Rasul. Makan cuma 5 suap, masa cukup Gus? Di depan ada weci, gorengan, tahu berontak, cilok, apa mana? Semangka, es teler, banyak ini. Eman, ayam panggang, bebek Madura, waduh repot. Tidak dimakan, mubadir. Nah, nyaman ya. Makanya itu, gimana terus? Rasul mengatakan, fa in kana la mahala. Kalau tidak mungkin, cuman makan sedikit. Kata Rasul gimana? Fathuluthun li ta'ami. Sepertiga untuk makanan. Wa thuluthun li syarabi, sepertiga untuk minuman. Wa thuluthun li nafasi, sepertiga untuk udara, nafas. Kadang mangan sampai gak ono tempat ambaan ya, Gus ya. Sampai sini. Kelegean muncul rut gitu ya. Gimana Ustaz? Nanti nanya di WA saya. Ustaz gimana hukumnya Ustaz? Saya sholat tadi gelegean makanan sampai ke dalam mulut terus tak telan lagi. Gimana sholat saya? Saking makannya kebanyakan.
Jadi setelah saya tanya AI, saya tanya AI Gus, kan saya penasaran, ini sepertiga ini berapa gitu kan? Karena saya mau nanya dokter repot ya, bayarnya mahal gitu misalnya. Saya nanya AI, mohon AI, ini sepertiganya lambung ini berapa? Katanya AI, lambung manusia rata-rata itu 1,5 liter. 1,5 liter. Nggak tahu benar-benar, silakan dicek ya. Berarti kalau sepertiga berapa? Setengah liter, 500 mililiter. Kalau diukur pakai piring itu hampir 1 piring makanan. Kalau gelas berapa? Hampir 1 botol aqua tanggung. Nggak boleh sebut merek. Botol itu tanggung ya. Botol air mineral yang itu ya, yang bukan kecil, yang bukan besar, yang pertengahan. Dan unik kalau orang makan 3 kali itu dia sudah dapat 1,5 liter air. Di luar minum air yang lain, alias sudah sesuai dengan anjuran dokter minum berapa dalam 1 hari? 2 liter, betul ya? Atau enggak minum 2 liter biasa ini Pak ya? Baik, makan tadi cukup 1 porsi, 1 piring tadi, kemudian air tadi hampir 1 botol, cukup. Dan uniknya, ini menurut medis, yang paling aman untuk lambung. Ketika melebihi ini, maka dia akan cenderung merusak, bukannya memperbagus lambung. Maka orang yang punya penyakit lambung, silahkan ikuti obatnya Rasulullah ini. Makan sepertiga, minum sepertiga, nafas sepertiga. Sisakan buat udara 500 ml tadi di lambungnya. Kalau ini diterapkan, insya Allah lambungnya sembuh. Silahkan ditanya ke dokter manapun. Medis berbicara seperti itu. Tapi Ustadz katanya minum itu harus banyak. Iya, jadi air ini akan cepat, lebih cepat. Kalau makanan di lambung itu 2-3 jam, tapi air itu sekitar 10-20 menit sudah turun. Maka bisa minum lagi dengan batasan yang tadi kita sebutkan berapa? Sepertiga itu. Itu yang paling bagus. Terus kalau sahur gimana Ustaz? Ya diatur jaraknya. Dari jam sekian, minum lagi nanti jam sekian, minum lagi nanti jam sekian. Subhanallah, Rasulullah sudah mengatur kita tentang cara makan dan minum yang tepat. Kalau kita mengikuti cara ini, insya Allah sholat tarawih tidak ngantuk, Gus. Kenapa sholat tarawih ngantuk dan ngomel imamnya kelamaan, ganti saja imamnya ini, wis kelamaan. Gara-gara makannya, yang salah bukan imamnya yang salah. Yang salah dirinya sendiri makan terlalu kenyang. Akhirnya sholat tarawih kudu ngantuk. Situ Gus kira-kira ya. Poin yang ke-6, lupa ya, poin yang ke-6 sebelum bahas yang jenjang berikut. Poin yang ke-6, yang menjadi pembatal pahala puasa adalah rasa congkak berlebih. Apa maksudnya rasa congkak berlebih? Dia tidak mengatur, menyeimbangkan antara harap dan takut, roja dan khauf. Dia harus punya 2 perasaan sekaligus. Dan ini di dalam hubungan manusia pun seperti itu. Kamu kalau punya hubungan dengan istri, dengan suami, dengan atasan, dengan bawahan, ini harus seimbang. Kalau dominan salah satunya akan kacau hubungannya. Serius. Apa 2 hubungan ini? Hubungan harap dan takut. Jangan terlalu berharap dan jangan terlalu takut. Ini kalau kita balik ya. Apa maksudnya? Kamu harus berharap Allah menerima puasamu. Sekaligus kamu harus takut Allah tidak menerima puasamu. Kalau kita balik dengan pemahaman sebaliknya tadi, kamu jangan terlalu berharap Allah terima puasamu, dan kamu jangan terlalu takut Allah tidak terima puasamu. Puter-puter logikanya mumet satu. Gambarannya seperti itu. Kalau kamu punya 2 perasaan ini, kamu nggak akan congkak. Oh, aku santai, aku sering puasa, mesti diterima. Lah ini yang bahaya. Atau terlalu berlebih sampai suudzon pada Allah. Kok ya tidak diterima sama Allah nih, Allah. Nah, ini suudzon, tidak boleh. Harus dia pertengahan, ini yang akan menjamin orang tadi diterima pahalanya di sisi Allah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam level tersebut. Amin. Amin. Pembukaan level berikutnya. Itu belum masuk level 3 berarti. Ini mau masuk ini. Mau masuk. Sudah ancang-ancang gigi 1. Berarti kita tutup dengan pembahasan level 3. Jam berapa tutupnya ini? Buka puasa jam berapa di sini? Insyaallah sebentar lagi. Masih lama? Ya, masih 15 menit lagi. 15 menit cukup lagi. Insyaallah untuk menutup level yang ketiga. Level yang ketiga ini level apa ini? Tadi level yang kedua oleh Imam Ghazali disebut levelnya orang-orang soleh.
Level ketiga ini levelnya para nabi dan siddiqin, disebut dengan puasanya khawasul khawas, orang terpilih dari orang terpilih. Sedikit dari yang sedikit, langka, luar biasa langka. Dia bukan sekedar puasa dari pembatal puasa atau pembatal pahala puasa, tapi berpuasa dari apapun yang menyibukkan dia dari Allah, dia tinggalkan. Saya ulangi lagi, apapun yang membuat dia meninggalkan Allah, dia tinggalkan. Kalau level yang pertama, level paling dasar, cuman mikir puasanya sah atau tidak sah. Level yang kedua, dia mikir puasanya berdosa atau tidak berdosa, pahalanya lengkap atau tidak lengkap. Puasa yang ketiga, dia akan mikir setiap detiknya, detik ini berpahala atau enggak. Setiap detik akan dia hitung berpahala atau enggak. Dia enggak mau satu detik pun hilang tidak mengingat Allah. Makanya para salaf dahulu, bukan di sini, beda, apa? Di sini. Enggak apa-apa kan ya? Baik. Luar ini. Luar ya. Makanya para salaf dulu, ini tentu sulit ditiru ya Pak ya. Nanti saya ngasih tahu ini terus dengan tiru kayaknya repot. Ini levelnya sudah tinggi tadi, minoritasnya minoritas. Mereka para salaf dulu sampai menutup tokonya bulan Ramadan, ditutup tokonya. Wis enggak buka, enggak kerja. Fokus ibadah. Kenapa? Karena mereka sudah di tahap yang tertinggi tadi. Bagi mereka bekerja itu menyibukkan diri dari Allah. Tadi saya bilang makanya ya, jangan ditiru Pak, belum levelnya. Kalau ditiru nanti saya dimarahi sama bos-bosnya, repot. Jangan ditiru yang ini. Tapi kalau Anda sudah sampai di jenjang itu, maka Anda 11 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan nafkah untuk keluarga supaya Ramadan bisa fokus ibadah. Pernah lihat tetangga jenengan Ramadan berangkat umroh? Betul? Ada ya tetangga ya? Ada keluarga berangkat Ramadan berangkat umroh? Ada yang malah 1 bulan Ramadan di sana, di Mekah ya? Ada yang fokus i'tikaf. Kok bisa? Karena memang mereka merasakan nikmatnya itu tadi Pak. Dan nikmatnya ibadah dengan Allah, bermunajat sama Allah itu tidak bisa digantikan. Saya sederhanakan, Anda semua pasti pernah menangis karena Allah. Pasti pernah. Entah ingat dosa, ya. Entah nggak tahu kenapa, ya Ustadz saya pernah itu nangis pas lagi sujud. Nangis pas lagi doa. Ya. Seneni bojo. Nah, ya seneni bojo. Utangnya akeh. Nangis pas lagi doa, lagi sujud, lagi rukuk, lagi sholat. Pernah merasakan? Tidak usah dijawab, mungkin dalam hatinya pernah Ustaz. Apa perasaan Anda saat merasakan itu? Nikmat, kebahagiaan. Nangis padahal harusnya sedih ya. Ini nangisnya nggak sedih. Nangis kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Andai kata diganti, kamu nikmat nangis karena Allah ini dicabut, diganti sama rumah 10 miliar, mau? Nggak akan mau. Dia lebih mahal dari nilai harta apapun. Nangis karena Allah. Dan kalau sudah sampai di tahap itu, orang tadi akan mikir untuk kembali lagi. Ya Allah, aku pengen nangis lagi. Itu yang dirasakan mereka berangkat umroh di bulan Ramadan. Mereka merasakan kenikmatan ibadah yang tinggi luar biasa di Masjidil Haram. Karena atmosfer semangat ibadah luar biasa di sana. Untuk berangkat taraweh Bapak Ibu, untuk supaya dapat sholat taraweh, harus berangkat habis zuhur. Mau sholat taraweh berangkatnya habis zuhur. Ada kayak gitu di Indonesia. Berangkat taraweh kok sik durung qomat gitu ya. Engko lek qomat baru berangkat. Di sana untuk berangkat taraweh dari habis zuhur berangkat taraweh. Atmosfer ibadahnya luar biasa tinggi. Mereka ingin merasakan itu lagi, kenikmatan itu, makanya nabung. Aku tak pengin umroh maneh Ramadan. Nanti Ramadan pengin umroh lagi, pengin umroh lagi. Di sana doa ya Allah panggil aku ke sana lagi. Makanya levelnya tinggi tadi. Bagi mereka, Ustaz, tapi bukankah bekerja itu juga ibadah? Betul ya? Kerja ibadah atau bukan, Pak? Tergantung niatnya ya. Tergantung niatnya. Ada niatnya bagus tapi korupsi repot juga. Ibadah ini kerja ini ibadah. Tetapi dia termasuk ibadah yang tidak murni. Ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni, Bapak Ibu. Ibadah murni adalah tata caranya diajarkan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Contoh ibadah murni apa? Sholat. Bisa nggak kita ngarang sendiri sholat? Nggak bisa. Puasa ibadah murni? Iya. Saya tanya, bekerja ibadah murni? Bukan. Tata caranya bukan dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang memberikan larangan-larangannya. Tata caranya terserah jenengan mau kerja kayak gimana. Yang penting tidak melanggar.
Ini ibadah yang tidak murni. Mana yang lebih mulia, ibadah murni atau tidak murni? Yang murni karena dia murni ini memang Allah dan Rasulnya suruh dan ajarkan. Makanya mereka para salaf yang jenjang yang ketiga tadi, mereka pengen semua 24 jam ini kalau bisa ibadah murni semua. Itu yang dimaksud mereka berpuasa menahan diri dari apapun yang menyibukkan diri dari Allah. Oh, kerja ini menyibukkan diri dari Allah, ditinggalkan sama mereka. Tokonya ditutup. Karena aku Ramadan mau fokus. Ini tapi orang-orang khusus ya Pak ya, bukan semua orang. Tadi saya sudah bilang, ini orang terpilih dari orang-orang yang terpilih. Bukan tidak bagus ya bekerja di bulan Ramadan, bagus Pak. Tergantung kebutuhan, apalagi dia kondisi darurat ya Ustaz ya. Kita tidak larang, itu bagus juga. Tapi jangan sampai ibadah yang murni seperti sholat taraweh ditinggal. Kurang banyak apa 24 jam itu untuk kerja ya? Sholat taraweh cuma setengah jam. 7 menit. Oh 7 menit ya. Nyinggung 7 menit itu kan di kita sholat taraweh cepat itu 7 menit ya. Di masa dulu zaman para sahabat, sholat taraweh yang cepat itu apabila 12 rakaat membaca surat Al-Baqarah. Selama 12 rakaat baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini berapa juz? 2,5 juz. Itu menurut para salaf, sebagian dinukil Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, itu sholat taraweh yang cepat. Lah terus sholat taraweh zaman Rasul gimana? Di masa Rasulullah, sholat tarawehnya saat Rasul memimpin malam 23, mimpin taraweh sepertiga malam sholat tarawehnya. Malam 25 beliau mimpin setengah malam. Malam 27 sholat malam sampai subuh. Mau waktu sahur sampai para makmum khawatir gak ketuman sahur. Itu di malam 27. Sampai Rasul membangunkan istrinya, anaknya, semuanya untuk melakukan sholat tarawih di malam 27. Itu gambarannya ya di masa lalu. Sampai Hudzaifah pernah dalam riwayat yang sahih Bukhari Muslim, kemudian yang riwayat Ahmad menyebutkan itu terjadi di bulan Ramadan. Hudzaifah bin Al-Yaman pernah sholat bermakmum sholat tarawih, ya sholat malam bersama Rasul. Masih cukup nggak ini waktunya? Cukup ya. Sholat tarawih belakangnya Rasul. Gimana sholat tarawihnya Rasul? Rasul buka dengan surat Al-Baqarah, langsung surat Al-Baqarah mulanya. Rakaat pertama Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah 2,5 juz, wis Hudzaifah sudah berharap lanjut ruku ya kan ya. Oh, ntar lagi ruku. Dilanjut surat An-Nisa atau Ali Imran lah kita sebut urutannya, tapi di riwayat itu sebut An-Nisa. An-Nisa selesai, harapannya ais ruku wis lanjut surat Ali Imran saat 1 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berapa juz itu? 4 juz lebih. 5 ya? Hampir 5. 4 juz lebih. Ya Allah, 4 juz itu. 4 juz lebih, 4,5 ya? Atau berapa? 4,5 kayaknya. Hah? Hampir 5. Hampir 5 ya? Hampir 5 ya? 3/4 ya? Hampir 5. Iya, pokoknya segitulah kira-kira ya, 4 juz lebih. Rasulullah sholat 1 rakaatnya. Terus cukup itu? Tidak cukup. Kata Hudzaifah, Rasulullah kemudian rukuk hampir sama lamanya dengan berdirinya. Rukuknya membaca Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Uzamah. Diulang-ulang. Itu pun Rasulullah setiap mendapat ayat rahmat berdoa. Setiap mendapat ayat azab berdoa. Setiap ada perintah tasbih bertasbih. Bacanya bukan keburu-buru bismillahirrahmanirrahim gitu, enggak. Bacanya benar-benar pelan-pelan dengan tadabbur. Kemudian Rasulullah sujud seperti lamanya rukuknya tadi, yang mirip dengan lamanya berdirinya tadi. Bayangkan berapa jam sholatnya Rasul. Makanya tidak heran Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat dalam sholat malam, karena lamanya seperti itu. Bayangkan kalau 23 tidak cukup malamnya itu, mesti sudah lewat. Ya itu kira-kira ya Gus ya, untuk materi yang bisa saya sampaikan. Karena sudah mepet berbuka, saya serahkan jenengan. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz Ahmad Ubaidillah Nasiruddin LC Hafidhullah Ta'ala. Ternyata hari ini kita begitu banyak mendapatkan faedah dari apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan tingkatan-tingkatan atau level orang-orang yang berpuasa. Tentu kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini di momen-momen menjelang Berbuka. ya,
Dan juga ini mau akhir di bulan Ramadan, Ustaz. Iya. Kita tentu berharap kepada Allah SWT agar Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa berada di garis-garis dan jalan-jalan yang dipenuhi dengan ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah puasa dan amal soleh kita selama bulan Ramadan ini. Amin. Mungkin sebagai penutup, Ustaz, bisa disampaikan 1-2 hal sebelum nanti kita Mungkin penutupnya doa saja ya. Baik. Kita tutup dengan doa, dan pesan saya, kita melihat Rasulullah di 10 malam terakhir beliau melakukan yang namanya itu memutus diri dari makhluk. Dia dengan Allah. Antara dirimu dengan Allah saja, itu itikaf. Itu definisi dari itikaf. Rasulullah baru keluar ketika mau sholat id. Itu yang dilakukan Rasulullah. Kalau kita tidak bisa meniru full, minimal malam harinya gitu ya. Tidak bisa full malam hari, minimal sebagian malam. Sampai Rasul membentuk tenda. Tendanya itu bentuk tenda bundar, tenda Turki. Tenda bundar, tempat fokus. Jadi setelah Rasul sholat subuh, langsung beliau masuk ke tempat itikafnya. Menyendiri, nggak mau terhubung dengan para makhluk. Fokus dirinya dengan Allah. Itu yang terjadi dalam itikafnya Rasul. Itu yang membuat seseorang imannya cukup untuk 1 tahun ke depan. Istilahnya ngecas, Gus. Kita lagi low battery, kita dicas di bulan Ramadan. Kecuali di tahun beliau wafat, beliau itikafnya 20 malam. Luar biasa ya. Dari tanggal 11 sampai tanggal 29 atau 30. 20 malam beliau beritikaf di tahun terakhir Rasulullah hidup. Semoga Allah berikan manfaat dari kajian kita pada sore hari ini. Allah jadikan sebagai pemberat kebaikan di timbangan kebaikan amal kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang mukmin dan mukminat. Al-ahya'i minhum wal amwat, yang baik hidup, masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah, kami telah menzalimi diri-diri kami dengan dosa-dosa. Kami penuhi catatan kami dengan dosa-dosa, maka ampunkanlah kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami, lembutkanlah hati kami, sehatkanlah hati kami yang sakit, lembutkanlah hati kami yang keras, hidupkanlah hati kami yang mati di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna fi hadzal syahril mubarak salatana wa siyamana wa qiyamana wa du'aana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa khaufana wa raja'ana. Ya Allah, terimalah dari kami di bulan Ramadan ini segala macam ibadah kami, salat kami, doa kami, puasa kami, kekhusyuan kami, rasa takut kami, rasa harap kami, perasaan dan ibadah hati kami. Ya Allah, terimalah semuanya. Ya Allah, bantulah kami di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan berikutnya untuk menuju kepada amal yang Engkau ridhai. Ya Allah, tuntunlah kami kepada surga dan apapun amal yang mendekatkan diri kami kepada surga. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka dan jauhkanlah kami dari apapun amal yang mendekatkan kami kepada neraka. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudahkan kami untuk mengucapkan la ilaha illallah di saat nafas kami yang terakhir terhembus, di saat Engkau mencabut nyawa kami. Mudahkan kami mengucapkan namamu di akhir-akhir hayat hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi